Halo Pinongku. Hari ini aku mau meringkat series yang diangkat dari game. Dan aku sangat excited karena ada Indonesia yang terlibat di dalam series yang mengisahkan tentang sebuah jamur yang dapat mengubah manusia jadi aneh ini guys. Series ini berjudul The Last of Us yang bisa kalian tonton di HBO. Supaya gak terlalu lama, yuk langsung aja kita mulai. Adegan dimulai dengan acara ngobrol-ngobrol santuy untuk televisi gitu guys, tentang wabah virus dan pandemi di tahun 1960-an. Dokter mengatakan ancaman terbesarnya bukanlah bakteri dan virus, tapi sejenis jamur yang bisa menyebar lewat kontak langsung ataupun lewat udara. Dalam perdebatan itu sebenarnya seru banget dan lucu guys dokternya. Tapi gak mungkin aku ceritakan semuanya supaya madurasi dan supaya gak diblokir sama YouTube. Kalau kalian penasaran sebaiknya nonton seriesnya di HBO aja ya guys. Penjelasannya menggunakan bahasa ilmiah sekali guys, dimana aku gak begitu paham karena aku hanya lulusan SMK dan gak kuliah kedokteran. Tapi intinya ada beberapa jamur yang bukan hanya menyebabkan kita sakit aja, tapi parahnya bisa mengambil alih dan mengontrol raga kita, mengambil alih fungsi otak, namun gak akan membiarkan kita mati. Mirip zombie gitulah. Memang jamur ini gak akan mudah menguasai manusia karena jamur pada umumnya gak tahan dengan suhu panas tinggi yang bisa dihasilkan oleh tubuh manusia. Tapi bagaimana jika di masa yang akan datang jamur itu berevolusi dan berkembang melangkah maju layaknya manusia yang semakin modern, kemudian menularkannya ke semua manusia di muka bumi, dan manusia gak bisa berbuat apa-apa karena vaksinnya terlambat untuk ditemukan, hingga manusia kalah, dan ini dia kisahnya. Pada tanggal 26 September tahun 2003 di Austin, kita diperkenalkan dengan pria yang bernama Joel dan putrinya yang bernama Sarah. Hari ini adalah ulang tahun Joel yang ke-36, tapi Joel justru akan melakukan pekerjaan ganda bersama adiknya, yaitu pamannya Sarah yang bernama Tommy. Joel berjanji pada putrinya akan pulang jam 9, kemudian mereka mendengar berita di radio tentang kekacauan yang terjadi di Jakarta, Indonesia. Tapi belum disorot kekacauan apa yang sudah terjadi. Sebelum pergi, Sarah naik ke lantai atas ke kamar ayahnya untuk mengambil jam tangan dan beberapa uang. Lalu Sarah tertegun melihat pisau lipat di sana dan segera turun saat ayahnya memanggil. Kemudian keluarga Adler, tetangga mereka menyapanya dan bertanya kenapa Sarah sudah jarang main ke rumahnya. Joel dan Sarah beralasan sangat sibuk belakangan ini, dan Sarah berjanji nanti sepulang sekolah akan mampir. Ayahnya Sarah ini bekerja di veteran perang Amerika guys. Di kelas, Sarah melihat temannya bertingkah aneh seperti kedut-kedutan gitu, tapi gak disadari oleh yang lain. Kemudian sepulang sekolah, Sarah pergi ke toko jam tangan dan perhiasan. Rupanya Sarah memperbaiki jam tangan ayahnya. Anehnya, istri dari pemilik toko itu segera menyuruh Sarah pulang dan langsung menutup tokonya setelah mendengar suara sirine polisi yang sedang berpatroli. Sarah kemudian mampir ke rumah keluarga Adler dan kebetulan mereka sedang membuat kue. Kejadian aneh dan mengerikan diperlihatkan oleh nenek tua yang memakai kursi roda bernama Connie. Tapi Sarah gak menyadarinya lalu segera pergi meminta izin Nyonya Adler untuk meminjam DVD film. Sebelum pulang, Nyonya Adler menitip kue untuk ayahnya dan Sarah melihat anjing menatap Connie dengan sangat aneh sebelum Sarah keluar dari rumah Adler. Di rumah Sarah, Joel pulang terlambat dan meminta maaf. Lalu Sarah memberikan hadiah ulang tahun jam tangannya yang sudah dia perbaiki dengan uang hasil curiannya di laci ayahnya sendiri. Kemudian mereka menonton film yang dipinjam dari keluarga Adler. Adler apa Adler guys? Gak berapa lama kemudian, Tommy lalu menelpon dan mengabarkan kalau dirinya tertangkap dan dipenjara setelah ketahuan memulai perkelahian dengan seorang pria di bar. Kemudian meminta Joel untuk menjamin kebebasannya. Joel pun bergegas pergi setelah meletakkan Sarah di tempat tidur. Malam hari, Sarah terkejut bangun karena suara kegaduhan helikopter di luar dan mencari ayahnya, lalu melihat siaran nasional yang meminta semua warga tetap di dalam rumah.
Tapi Sarah keluar saat melihat anjing keluarga Adler mengetok jendela dengan ketakutan. Sarah pun hendak mengantarnya ke rumah keluarga Adler, tapi anjing itu ketakutan dan lari dari genggaman Sarah. Rumah keluarga Adler sangat berantakan dan Sarah terkejut melihat lantai penuh dengan darah, dan Connie memakan tubuh Nyonya Adler. Sarah pun segera berlari saat Connie menyerangnya dan berpapasan dengan ayahnya yang baru saja pulang. Joel segera memasukkan Sarah ke mobil usai membunuh Connie. Kemudian mereka segera pergi sambil melihat orang-orang jadi seperti zombie di jalanan akibat jamur aneh. Banyak juga rumah-rumah yang sudah dibakar, pokoknya kacau lah. Mereka sempat bertemu satu keluarga yang minta tolong karena mobil mereka mogok, tapi kondisinya gak memungkinkan mereka membawa orang asing. Hal itu membuat Sarah sedih, dan adegan berikutnya saat Tommy berkendara asal-asalan dengan dikelilingi pesawat jet, mobil polisi, dan banyak orang yang berlarian. Keren banget pokoknya guys. Keadaan diperparah saat pesawat jet jatuh ke jalan dan meledak, membuat semua orang mati terkena serpihannya, termasuk juga mobil Tommy yang kena imbasnya. Beruntungnya mereka segera keluar dari mobil sebelum mobil mereka ditubruk mobil polisi dan menciptakan ledakan api. Sayangnya nih, Tommy yang ada di sisi kanan terjebak gak bisa jalan dan meminta Joel pergi ke sisi sungai lebih dulu bersama Sarah. Tommy berjanji akan segera menyusulnya. Kemudian Joel menggendong Sarah sambil berlari karena dikejar. Aku anggap apa ya orang-orang ini? Zombie aja kali ya. Beruntung ada tentara yang menembak zombie itu. Tapi setelah tentara mengabarkan pada atasannya tentang luka Sarah di pergelangan kakinya, prajurit itu mendapat instruksi harus membunuh mereka. Akhirnya dia menembakkan pelurunya bertubi-tubi sebelum Joel melompat ke sisi jurang kecil. Saat si tentara hendak menembak Joel, Tommy datang dan menembak tentara itu. Kemudian Joel menyadari jika Sarah tertembak. Sumpah demi apapun, aku nangis banget melihat adegan ayah dan anak ini guys. Apakah Sarah akan mati? Kita melompat ke 20 tahun kemudian, 2023 di Boston. Seorang anak berjalan ke kota yang sudah hancur dan akhirnya dibawa pihak berwenang setelah ditemukan pingsan. Karena anak itu rupanya terinfeksi jamur yang disebut cordyceps. Akhirnya dia disuntik mati. Jenazahnya dijemput oleh Joel yang bekerja membakar mayat. Joel mencari nafkah dengan mengambil pekerjaan apapun yang ada. Kehidupan manusia benar-benar memprihatinkan dan terikat dengan peraturan sangat ketat. Siapapun yang ketahuan keluar tanpa izin dari zona karantina akan dihukum mati. Joel bertemu dengan seorang tentara dan mereka bertransaksi saling tukar peluru dengan pil yang dibawa Joel. Mungkin itu sejenis pil penenang yang katanya berasal dari Atlanta. Dia juga mengungkit sifat gelisah para prajurit yang akhir-akhir ini mendapat serangan hebat dari Fireflies, yaitu sebuah kelompok pemberontak yang bermaksud menghentikan pemerintahan otoritas federal dari pemerintah tentunya. Kemudian menyuruh Joel untuk menaati peraturan agar tetap aman. Kita beralih ke seorang wanita bernama Tess, pasangannya Joel, yang sedang berdebat dengan Robert perihal transaksi jual beli aki di mana Tess ini merasa Robert menipu pembayarannya. Robert mengatakan jika bukan dialah yang menipu Tess, tapi ada orang lain yang sudah membeli aki itu. Lalu ada sebuah ledakan yang membuat anak buah Robert mati dan Tess yang berusaha keluar dari gedung justru ditangkap karena diduga bagian dari Fireflies. Kita juga diperlihatkan seorang gadis yang bernama Veronica yang dikurung Fireflies di dalam Boston dengan motif akan menjadikan Veronica ini sebagai penyelamat. Joel masih berusaha mencari saudaranya, Tommy, karena setelah kejadian sebelumnya mereka ini terpisah. Mungkin akan diceritakan di episode berikutnya guys, bagaimana mereka ini bisa kepisah. Dia mendatangi pusat informasi tapi tetap gak ada kabar tentang Tommy, meski sudah hampir 2 minggu. Joel mengeluarkan peralatan dan peta untuk melihat lokasi. Kemudian mulai banyak minum di rumahnya hingga tertidur dengan suara remang-remang Tommy. Pagi harinya saat terbangun, Tess yang ada di sana menyampaikan kabar bahwa dirinya sempat ditangkap dan berada di penjara federal. Tess berkata mereka perlu mendapatkan aki mobil yang telah dijual Robert. Meski Tess pernah berjanji pada Robert jika Joel tidak akan menyakitinya, sekarang Tess justru ingin menghabisi bajingan itu. Kemudian mendapatkan aki dan truknya lagi.
sehingga nanti mereka bisa menjalankan truk untuk mencari Tommy. Seorang wanita bernama Marlene yang ternyata bagian dari Fireflies berniat untuk pergi ke daerah barat untuk meledakkan senjata, mengacaukan, dan mengalihkan perhatian otoritas federal agar terganggu. Kemudian mereka akan segera pergi dari sana. Karena posisi mereka sekarang ini kan terisolasi gitu guys, gak boleh pergi kemana-mana. Di sini, Marlene ingin mengembalikan demokrasi dan kebebasan dan akan membawa Veronica karena percaya gadis itu adalah penyelamatnya. Joel dan Tess menyusun rencana untuk menjebak Robert, sementara Marlene mengembalikan tas Veronica dan Veronica langsung menodongkan pisau lipat pada Marlene. Tapi Marlene tetap santuy dan gak takut sama sekali. Kemudian berkata jika dirinya lah yang sudah menyelamatkan Veronica supaya gak ditembak. Marlene lalu melepas borgol Veronica dan mengungkap nama asli Veronica adalah Ellie, yang membuat Ellie terkejut karena itu nama masa kecilnya di mana hanya keluarganya lah yang tahu. Marlene mengaku kalau dirinya pemimpin Fireflies di Boston dan Ellie mencemoohnya. Saat Ellie bertanya kenapa Marlene gak membiarkannya pulang, Marlene berkata jika Ellie memiliki tujuan yang lebih besar dan akan membawanya bersamanya. Marlene memberitahu Ellie sesuatu yang gak boleh ada orang yang tahu, karena jika sampai ada yang tahu, maka Ellie akan dipastikan mati. Joel dan Tess melancarkan misinya dengan pergi ke terowongan kereta api bawah tanah dan terkejut melihat tengkorak manusia dengan cairan aneh di dinding, di mana itu mungkin adalah jamur yang selama ini menginfeksi umat manusia. Mereka menaiki tangga darurat dan tiba di depan pintu dengan bau darah. Saat dibuka, beberapa orang sudah tergeletak mati di sana. Lalu Joel dan Tess bertemu rombongan Marlene, dan ternyata Marlene berniat membeli aki itu dari si penipu Robert, dan mereka sempat berperang hingga Marlene tertembak di bagian belakang. Intinya mereka ini sama-sama tertipu karena akinya juga rusak guys, dan gak bisa digunakan. Dari obrolan mereka, diketahuilah jika Tommy selama ini sudah bergabung dengan Fireflies. Marlene berkata akan memindahkan Ellie keluar dari zona malam ini dan berpikir jika Joel dan Tess lah yang bisa melakukan itu dengan memberikan imbalan baterai, truk, bahkan senjata apapun yang mereka butuhkan jika mereka ini berhasil membawa Ellie ke sana. Marlene berkata ada tim Fireflies yang sudah menunggunya di State House lama. Joel dan Tess berdiskusi dan mungkin itu adalah kesempatan yang bagus untuk mencari Tommy. Apalagi Tommy bagian dari mereka dan mereka juga terlihat putus asa, jadi gak mungkin mereka menipunya. Dan mereka pun akhirnya setuju dengan tawaran itu. Mereka pergi di tengah malam. Tapi sayangnya mereka ditemukan oleh seorang tentara yang pernah bertransaksi pil dengan Joel itu. Tentara itu memeriksa infeksi Tess dan Joel. Tapi saat giliran Ellie justru memberontak dan tentara itu menodongkan senapannya pada Joel. Joel jadi mengingat kejadian serupa saat bersama putrinya, Sarah. Karena gak ingin kejadian itu terulang lagi, Joel pun melawan dan menghajar tentara itu hingga mati. Adapun Ellie, ternyata dia benar-benar terinfeksi. Tapi lukanya sudah berumur 3 minggu dan dia sebenarnya kebal. Saat mereka berjalan keluar kota, mereka tampak kerdil oleh gedung pencakar langit yang mencuat seperti batu nisan raksasa. Di langit yang gelap juga terjadi hujan yang membuat suasana jadi semakin mencekam.